Sebelum lanjut episode 318 sampai 320, jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Pesawat tempur dan helikopter. Episode 318. Komandan, negara bagian San telah menyatakan perang. Waktunya besok pagi. Perwira sipil membaca dokumen resmi dan berkata kepada Charlie Lu yang duduk di kursi komandan. Baiklah, biarkan pesan ini berlanjut, sehingga semua orang akan sepenuhnya siap untuk perang mulai saat ini. Ngomong-ngomong, biarkan Xiao Zhan, Phil Du dan Xi Jin datang menemuiku. Charlie Lu mengangguk, prajurit, penipu. Meskipun negara bagian San waktu untuk menyatakan perang adalah besok pagi, tapi mungkin mereka sudah berangkat saat ini. Sama seperti sebelum mereka menyerang Liu Changshan di malam hari, siapa yang bisa menjelaskannya? Lebih dari 10 menit kemudian, Phil Du dan 3 orang datang ke pusat komando satu demi satu. Pada saat ini, Charlie Lu berdiri di depan peta melihat peta. Kamu di sini. Charlie Lu melihat kembali ke mereka bertiga, dan kemudian berkata kepada Xi Jin, jika geng San mengirim pasukan, itu harus dari salah satu dari 3 jalan ini, jadi mulai sekarang, Angkatan Udara Anda akan memantau tempat ini 24 jam sehari. Hari. 3 area. Dia menunjuk ke peta negara bagian San dan menganalisisnya ke Xi Jin. Pesawat tempur dan helikopter yang dibelinya dilengkapi dengan sistem radar elektronik canggih, yang cukup untuk memantau peta seluruh negara Myanmar. Ya. Xi memberi hormat militer dan menjawab dengan nyaring. Kalau begitu, bisakah kompi tank dan kompi armor kita pergi ke Liqiao dulu? Xiao Zhan bertanya. Jembatan Lei berjarak 100 km dari Kokang dan merupakan satu-satunya cara bagi tentara negara bagian San untuk memasuki Kokang. Itu adalah permintaan khusus Charlie Lu untuk menjaga medan perang di luar Guokang sebanyak mungkin. Meskipun Kokang adalah zona khusus di negara bagian San, itu juga merupakan area yang sangat istimewa. Ini adalah daerah perbatasan antara Cina dan Myanmar. Tempat itu pada dasarnya adalah Huaxia, dan tidak ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah negara bagian San dan Myanmar. Uang yang digunakan adalah RMB. Charlie Lu memiliki mimpi, yaitu ingin memisahkan Kokang dari Myanmar selamanya. Jadi dia tidak ingin perang membakar tanah ini. Charlie Lu percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan ini. Kepala bisa menebak dari fakta bahwa militer telah menjual begitu banyak senjata canggih kepadanya dengan harga super rendah. Mereka mendukung Charlie Lu melakukan sesuatu di sini. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa Charlie Lu tidak takut pada Naypyidaw. Charlie Lu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Aku hampir melupakan keluarga Lan. Apa yang terjadi pada mereka 2 hari terakhir ini? Charlie Lu menatap Phil Du. Untuk negara bagian San, Charlie Lu tidak peduli sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah ratusan prajurit di keluarga Lan. Dia akan selalu merasa tidak nyaman jika ratusan prajurit tidak diselesaikan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa jumlah mereka telah meningkat menjadi 500. Dan mereka juga telah memperoleh sejumlah senjata dan peralatan dari negara bagian San. Jumlah spesifiknya tidak jelas, tetapi saya pikir itu harus digunakan untuk mempersenjatai 500 prajurit. Kata Phil Du. Yah, kamu tidak bisa membiarkan mereka membentuk kekuatan sayap depan dan belakang. Kamu harus mengambil inisiatif dan menyelesaikan satu sisi terlebih dahulu. Kata Charlie Lu sambil mengerang. Dampak dari 500 prajurit bersenjata terlalu kuat, kompi tank dan kompi armor terlalu kikuk, dan mereka mungkin tidak dapat menghentikan dampaknya.
Cara terbaik adalah menyerang ke atas dan ke bawah di udara dan di tanah. Tentu saja, ini pertama-tama harus mengarahkan mereka ke lokasi geografis tertentu. Kalau begitu maksudmu berperang dengan keluarga Lan dulu? Phil Du bertanya. Keluarga Lan bersembunyi di pusat kota Kokang. Kita tidak bisa bertarung di daerah perkotaan, atau kita akan melukai orang yang tidak bersalah kecuali kita bisa menarik mereka keluar, tapi ini sangat berbahaya dan mereka harus mengambil inisiatif. Jika kita melawan negara bagian San terlebih dahulu, Ken, negara bagian San tidak mungkin memprovokasi kita selama periode waktu ini, dan kemudian kita berbalik dan menyelesaikan keluarga Lan terlebih dahulu, lalu pergi ke negara bagian San. Charlie Lu menganalisis. Apakah angkatan udara menyerang? Xiao Zhan bertanya. Ya, biarkan angkatan udara berperang melawan negara bagian San hari ini. Datang dan lihatlah. Charlie Lu menunjuk ke beberapa tempat yang ditandai dengan warna merah di peta dan berkata, ini gudang senjata mereka, ini lumbung mereka, ini barak pertama mereka, ini barak kedua, ini pos komando, ini senjatanya. Si Jin, masih ada 5 jam tersisa malam ini, kamu harus menghancurkan tempat-tempat ini untukku. Ya. Si Jin memberi hormat dengan tegas. Baiklah, ayo, bersiaplah sekarang. Kompi Angkatan Udara harus berangkat dalam 1 jam. Charlie Lu mengangguk dan berkata, ya. Setelah si Jin memimpin jalan keluar, dia keluar. Di mana kita? Xiao Zhan dan Phil Du sama-sama memandang Charlie Lu, dan keduanya merasa bahwa mereka mungkin menjadi penonton dalam pertempuran ini. Anda. Charlie Lu berbalik dan tersenyum, bersiaplah untuk menghadapi keluarga Lan. Dia memiliki firasat dalam hatinya bahwa keluarga Lan harus melakukan sesuatu hari ini atau malam ini. Setelah setengah bulan, negara bagian San akhirnya menyatakan perang terhadap kuil pembunuh. Pertempuran ini telah menarik perhatian semua orang di Myanmar. Mungkin karena xenofobia. Semua orang menantikan kemampuan negara bagian San untuk menimbulkan kerusakan parah pada kuil pembunuhan dan bahkan menghancurkan kuil pembunuhan dalam satu gerakan. Karena alasan ini, ketika 6 panglima perang lainnya menyatakan perang terhadap kuil pembunuhan di negara bagian San, mereka semua mengirim surat dukungan ke negara bagian San. Naypyidaw bahkan bersiap untuk memulai kembali pembicaraan damai yang terhenti dengan negara bagian San. Ini adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh kedua wilayah. Meskipun semua orang tahu bahwa 1 atau 2 pembicaraan damai tidak akan mengubah perselisihan antara kedua wilayah selama bertahun-tahun, setidaknya ini adalah sinyal harapan dan sinyal yang baik. Negara bagian San juga menanggapi secara positif, mengklaim bahwa dalam waktu 10 hari akan menghancurkan kuil pembunuhan dan mengembalikan pajak ke daerah Kokang. Negara bagian San memiliki 17.000 pasukan, tetapi kuil pembunuh Kokang hanya memiliki 6.000 pasukan. Tidak ada yang percaya bahwa di bawah pengepungan penuh negara bagian San, kuil bunuh dapat bertahan 10 hari. Ayah, aku baru saja mendengar bahwa negara bagian San akhirnya menyatakan perang terhadap kuil pembunuhan. Itu akan dimulai besok pagi. Liu Zixin berkata kepada Liu Changshan di sebuah rumah pribadi di Dangyang. Charlie Lu tidak membunuh keluarga Liu Changshan. Setelah dia mengambil kendali penuh atas pasukan Liu Changshan, dia membebaskan keluarganya. Tanpa tentara dan uang, Liu Changshan harus menjalani kehidupan biasa. Negara bagian San perkasa, lebih baik membunuh bajingan kecil itu. Liu Changshan berkata dengan penuh semangat. Setelah kuil pembunuhan mengambil alih pasukannya, Liu Changshan ingin menghancurkan tubuh Charlie Lu menjadi berkeping-keping. Bahkan jika Charlie Lu tidak membunuh keluarganya, kebencian di hatinya tidak berkurang 1 poin pun.
Tentu saja, Liu Changshan masih bermimpi merekrut pasukan, dan suatu hari dia akan kembali untuk membalas dendam dari Charlie Lu. Ayah, mengapa kita tidak pergi ke ibu kota negara bagian Shan dan menunggu mereka menghancurkan kuil pembunuhan, lalu pergi ke Komandan Gordon untuk melihat apakah dia bisa melihat masa lalu dan memberi kita lebih banyak tentara dan kuda. Petik 2. Liu Zixin menyarankan. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Mata Liu Changshan berbinar, dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan putranya masuk akal. Jika Gedan bisa memberinya seorang prajurit kecil, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan tim secara perlahan. Menyaksikan kendaraan off-road. Episode 319. Ayah dan anak Liu Changshan menyaksikan kendaraan off-road datang tidak jauh dari Sunday Camp, dan tiba-tiba mendengar teriakan, "Swiss, Swiss," dari udara, dan mereka menghentikan mobil dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika keduanya turun dari mobil, mereka melihat ke atas, dan melihat bahwa di langit, roket melesat di langit dari belakang mereka, langsung menuju kamp negara bagian Shan. Ayah, ini. Liu Zixin mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, tidak bisa mempercayai matanya. Ini karena itu pasti peluncur roket dari sisi Guokang. Liu Changshan juga melebarkan matanya. Bukankah sisi Guokang adalah rumah dari kuil pembunuh? Apakah mereka sudah memiliki peluncur roket, dan masih banyak lagi? Meskipun IQ Liu Changshan tidak cukup, dia tidak bodoh. Peluncur roket ini bahkan tidak memiliki banyak di Naipidao. Kecepatan terbang peluncur roket ini benar-benar melebihi semua panglima perang. Ini harus menjadi peluncur roket paling canggih di Myanmar. Jika Charlie Lu juga membombardirnya dengan roket, apakah dia bisa menahannya? Liu Changshan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia menyadari saat ini bahwa tidak peduli apakah Charlie Lu menyerang pasukannya di malam hari atau tidak, dia tidak bisa menjadi lawan Charlie Lu. Selama roket-roket ini dibom beberapa kali, pasukannya juga akan kacau. Sebagai sebuah kelompok, juga mudah dikendalikan oleh kuil pembunuh. Bagaimana bisa bocah Hede, bagaimana bisa ada begitu banyak peluncur roket? Liu Changshan menghela nafas. Boom gelombang. Pada saat ini, di udara di bawah peluncur roket, sebuah helikopter tempur terbang di atas kepala Liu Changshan dan putranya. 1, 2, 3. 20, 30. 40. Liu Changshan dan putranya benar-benar menghitung semua pesawat, hanya 40 helikopter bersenjata. Www. Ayah, helikopter bersenjata panglima perang mana ini? Mengapa ada begitu banyak? Liu Zixin bertanya dengan kaget. Ketika dia 3 generasi panglima perang sebelumnya, panglima perang ayahnya juga memiliki 3 helikopter bersenjata, dan mereka masih merupakan jenis helikopter tua dan tidak efektif. Dibandingkan dengan helikopter yang terbang di atas, mereka hanya sampah. Mengapa tidak mengejutkan Liu Zixin? Aku tidak tahu, kata Liu Changshan lemah. Dia ingin mengatakan bahwa helikopter ini tidak membunuh kuil, tetapi dia tahu bahwa itu hanya penipuan dirinya sendiri. Hari ini negara bagian Shan menyatakan perang terhadap kuil pembunuhan, dan kuil pembunuhan tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Selain itu, arah dari mana helikopter ini terbang adalah arah dari kuil Kokang Kill. Setelah itu adalah wilayah Huaxia, dan dia tidak percaya itu akan menjadi helikopter Huaxia. Ayah, lihat ke sana, apakah itu petarung legendaris? Liu Zixin tiba-tiba melepas teropong dan menyerahkannya kepada Liu Changshan. Liu Changshan mengambil teleskop dan melihat ke arah yang ditunjuk putranya. Di kejauhan, sekelompok jet tempur meluncurkan peluncur roket ke arah pangkalan negara bagian Shan. Setelah peluncuran,
belokan 180 derajat muncul di langit. Kemudian dia terbang kembali ke arah Kokang. Kemudian sejumlah jet tempur lain terbang, hampir melakukan operasi yang sama di posisi udara yang sama. Liu Changshan sangat terkejut. Dia sudah memastikan bahwa para pejuang ini, serta 4 lift langsung, semuanya membunuh kuil. Kuil pembunuhan memiliki kekuatan bersenjata yang mengerikan. Aku sudah selesai. Liu Changshan meletakkan teleskop dengan lemah, merasa seperti hati yang mati. Hanya dengan kekuatan udara ini saja, dia tahu bahwa bahkan jika Naypyidae memiliki semua tembakan, mustahil untuk menghancurkan kuil pembunuhan. Bahkan apa yang membuatnya paling putus asa adalah bahwa 7 panglima perang dapat bergabung, dan mereka belum tentu menjadi lawan untuk membunuh kuil. Membunuh kuil pertama datang dengan pemboman udara. Anda bilang tentara bisa bersembunyi di gua, tapi bagaimana dengan fasilitas darat? Di mana gudang senjatanya? Di mana lumbung? Yang paling penting adalah dia percaya bahwa di bawah pengeboman bersenjata absolut seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu akan menjadi pemalu. Apakah itu benar-benar membunuh kuil? Kapan kuil pembunuh membeli begitu banyak senjata canggih? Liu Zixin juga sedikit lemah. Dia juga tidak ingin percaya bahwa para pejuang ini membunuh kuil. Tetapi fakta ada di depannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Ayo pergi, ayo cepat dan bergegas ke Kam negara bagian San untuk melihat-lihat. Mungkin para pejuang ini tidak membunuh kuil. Liu Changshan masuk ke mobil dan menyetir sendiri. Dia masih memiliki beberapa ilusi di dalam hatinya. Dia ingin melihatnya sendiri, dan dia akan tahu hasilnya ketika dia tiba di Kam negara bagian San. Setelah setengah jam, ayah dan anak itu akhirnya tiba 2 kilometer jauhnya dari Kam negara bagian San. Di mata mereka, Kam negara bagian San penuh dengan api. Ada kapal perang yang membom bolak-balik di udara, dan senapan mesin ditembakkan ke tanah tanpa pandang bulu. Hujan peluru yang lebat itu, seperti mantra kematian, terus-menerus memanen kehidupan di tanah. Liu Changshan menginjak rem dengan lemah dan menyaksikan pemandangan di depannya. Setelah setengah jam, ketika semua helikopter bersenjata kembali ke arah Guokang, dia pulih. Sudah berakhir, aku sudah berakhir. Liu Changshan bergumam pada dirinya sendiri, suaranya terdengar lemah. Liu Zixin juga terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, di Kam negara bagian San, selain lautan api di mana-mana, ada tangisan dan tangisan yang terus-menerus. Mayat para prajurit tergeletak, dengan tunggul dan lengan patah di mana-mana. Bahkan jika helikopter telah pergi selama lebih dari 20 menit, tidak ada yang berani keluar dan memilahnya. Perkemahan seorang panglima perang besar di Nuoda, saat ini telah benar-benar berubah menjadi neraka di bumi, berubah menjadi reruntuhan. Komandan Wu, Panglima Godan telah dibom sampai mati, apa yang harus saya lakukan sekarang? Di ruangan yang cukup lengkap, Wakil Jenderal memandang Wakil Komandan Wu Wei. Pada saat ini, apakah itu letnan atau Wu Wei, serta para penjaga itu, semua tampak malu, dengan beberapa luka ringan. Semua letnan di ruangan itu memandang Wu Wei, dan dan meninggal. Pada saat ini, Wu Wei memiliki peringkat tertinggi, dan semua orang mematuhi perintahnya. Wu Wei dengan lemah menyeka noda di wajahnya, dan berkata, pertama periksa kerusakannya dan selamatkan yang terluka. Dia duduk dengan lemah di kursi, mengeluarkan sebatang rokok, dan merasa sedikit bingung. Beberapa letnan pergi untuk mengatur inventarisasi kerugian pertempuran, dan lebih dari 10 letnan tinggal. Komandan Wu, apakah kuil pembunuhan yang menyerang kita? Seorang letnan bertanya.
Wu Wei melirik letnan itu seperti orang bodoh, dan kemudian tidak repot-repot menjawabnya, hanya mengisap rokoknya. Selain membunuh kuil, siapa lagi yang akan mengebom mereka? 6 panglima perang utama mereka hanya berkonflik dengan Naypyidaw. Biasanya, semua orang pada dasarnya menargetkan Naypyidaw. Dan saat ini, Naypyidaw juga mengharapkan mereka untuk menghancurkan kuil pembunuhan. Yang paling penting adalah dia tidak percaya bahwa Naibi memiliki senjata canggih seperti itu. Menghitung pesawat. Episode 320. Komandan Wu, perang telah rusak. Para prajurit mengorbankan 673 orang dan melumpuhkan 821. Lumbung, gudang senjata, dan gudang senjata semuanya dibom, senjata dan makanan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan banyak kamp militer dibom dan banyak fasilitas penting dihancurkan. Itu diledakkan, dan pada awalnya diperkirakan kerugiannya lebih dari 50 juta. Lebih dari 1 jam kemudian, seorang deputi datang untuk melaporkan kerusakan pada Wu Wei. Meskipun Wu Wei dan yang lainnya sudah bersiap di hati mereka, tangan mereka sedikit gemetar ketika mendengar kerusakan yang begitu parah. Ini adalah kekuatan senjata canggih. Di bawah penindasan putaran artileri roket di kuil pembunuhan, mereka bahkan tidak menembak jatuh helikopter, dan banyak tentara terbunuh oleh meriam di helikopter. Jika mereka tidak ditekan oleh peluncur roket, mereka akan mampu melawan, setidaknya mereka akan mampu menembak jatuh beberapa helikopter. Tetapi kenyataannya adalah bahwa lawan tidak memiliki kerugian pertempuran, tetapi mereka menderita kerugian besar. Komandan Wu, senjata kuil pembunuh begitu canggih, bagaimana kita bisa melawannya? Jika saya tidak salah, roket-roket itu semua ditembakkan oleh para pejuang. Hanya para pejuang yang dapat menekan kita dengan roket-roket sembarangan seperti itu, kata deputi. Roket-roket itu pasti diluncurkan oleh jet tempur. Kami tidak terlalu jauh dari Guokang. Mereka tidak bisa meluncurkan rudal. Apalagi rudal itu terlalu mahal untuk membunuh kuil, kata letnan lainnya. Yang paling penting adalah, bagaimana kuil pembunuhan memiliki senjata canggih seperti itu? Di mana mereka membelinya? Letnan lain bertanya dengan bingung. 7 panglima perang utama Myanmar sangat kaya, tetapi mereka tidak mampu membeli jet tempur. Bahkan Naypyidaw hanya memiliki lebih dari selusin pejuang kolot yang bekerja sama dengan Pakistan. Faktanya, 6 panglima perang utama memiliki paling banyak beberapa helikopter bersenjata. Dan bahkan jika mereka punya uang, mereka hampir tidak bisa membeli senjata canggih. Karena masyarakat internasional hanya akan mengakui Naypyidaw dan hanya menjual senjata kepada mereka, tetapi Naypyidaw terlalu miskin untuk membelinya. Cina. Wu Wei berkata dengan ringan. Bukankah China hanya mendukung Naypyidaw? Mengapa mereka masih mendukung kuil pembunuhan? Seorang letnan bertanya dengan heran. Wu Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Negara kami Burma telah menjadi anak perusahaan China sejak zaman kuno, dan berbagai perilaku bidu dalam 2 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa mereka condong ke menuju kekaisaran M. Itu membuat marah Tiongkok, terlepas dari apakah pembunuhan kuil itu diatur oleh Tiongkok. Selama pembunuhan kuil dapat melakukan sesuatu di Myanmar, Tiongkok pasti akan mendukung mereka secara rahasia. Ini. Letnan itu terkejut, dia tidak tahu harus berkata apa. Para letnan lainnya juga mengangguk. Setelah analisis Wu Wei, mereka akhirnya mengerti mengapa kuil pembunuh memiliki senjata canggih seperti itu. Komandan Wu, apakah pertempuran ini akan terjadi besok? Jika Anda tidak bertarung, saya khawatir beberapa tentara akan mengeluh. Seorang letnan berkata tiba-tiba.
bertarung. Wu Wei mencibir dan menatap letnan itu. Orang-orang bahkan memiliki jet tempur. Apakah menurut Anda peralatan darat akan buruk? Jika saya tidak salah, unit angkatan laut mereka semua dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja paling canggih. Hanya lebih dari 20 tank dan kendaraan lapis baja kami yang tersedia. Masih menua di Bini Pitau, bisakah kita melawan kuil pembunuhan? Yang paling penting adalah diperkirakan pasukan besar kita akan bergegas ke Kokang, dan mereka akan dibunuh oleh helikopter tempur di jalan. Letnan lain menambahkan. Lalu, lupakan saja. Letnan bertanya dengan bingung. Jika itu bisa dilupakan seperti ini, maka itu akan baik-baik saja. Wu Wei menghela nafas, mengetahui bahwa kuil pembunuhan sangat tidak normal. Dalam pertempuran ini, bagaimanapun, mereka tidak bisa melawan kuil pembunuhan. Menyerah, mengeluarkan pengumuman penyerahan, dan kemudian mengirim saya garis untuk membunuh kuil, saya pribadi akan menemukan mereka dan bernegosiasi, kami tidak akan membunuh mereka semua. Kata Wu Wei. Para letnan menganggukkan kepala, dan sekarang memang satu-satunya cara untuk melakukan ini terlebih dahulu. Jika mereka tidak membunuh kuil dan mengebomnya lagi, diperkirakan base camp mereka semua akan dibom menjadi abu. Negara bagian Shan dihancurkan, dan pengumuman penyerahan diri menyebar ke seluruh Myanmar dalam sekejap. Saat melihat berita ini dari negara bagian Shan, hampir semua orang membuka mata lebar-lebar dan tidak bisa mempercayainya. Panglima perang teratas, negara bagian Shan, yang telah terjerat dengan Naypyidaw selama beberapa dekade tanpa kemenangan atau kekalahan, benar-benar rentan terhadap kuil pembunuhan. Lalu di seluruh Burma, siapa yang bisa menindas dan membunuh kuil? Siapa yang bisa membunuh kuil? Dengan informasi yang dipindai oleh radar negara bagian Shan, kali ini, kuil pembunuhan mengirim total 40 helikopter bersenjata canggih, setidaknya 2,5 generasi di depan kita. 20 pejuang dikirim. Saya tidak tahu modelnya. Tapi itu pasti pesawat. Jet tempur canggih dengan senjata, roket, dan rudal dalam magasin 3-1. Jika kita tidak salah, itu pasti kelompok pejuang yang baru saja pensiun dari Angkatan Udara China. Kedua, ada juga spekulasi dari negara bagian Shan bahwa kuil pembunuhan memiliki setidaknya ratusan model tank dan kendaraan lapis baja harus 2 atau 3 generasi di depan kita. Kata di Istana Kepresidenan Naypyidaw, petugas intelijen melaporkan informasi terbaru yang mereka kumpulkan kepada presiden dan lainnya. Mendengar laporan para intel, entah itu presiden atau semua menteri lainnya, ekspresi mereka masing-masing sulit untuk terlihat ekstrim. Menurut berita dari negara bagian Shan, mereka telah melepaskan perlawanan. Mereka telah kehilangan terlalu banyak dalam pertempuran ini dan bersiap untuk bernegosiasi dengan kuil pembunuh. Saya tidak tahu apa sebenarnya arti kuil pembunuhan. Sejauh ini, pejabat mereka situs web juga tidak ada berita yang dirilis, dan bahkan tidak ada tanggapan yang dibuat untuk pengeboman ini. Petugas intelijen pergi setelah berbicara. Di belakang kuil pembunuhan, itu pasti militer Tiongkok. Setelah beberapa lama, Presiden menghela nafas. Dia sebenarnya tidak menganjurkan untuk jatuh ke Kekaisaran M, tapi itu adalah keputusan dari presiden sebelumnya. Setelah dia menjabat, semua orang jatuh ke Kekaisaran M, dan dia tidak dapat mengubah fakta ini. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Yang paling penting sekarang adalah mengetahui tujuan membunuh kuil. Apa yang mereka coba lakukan? Kata Menteri Kabinet. Dialah yang mendukung kejatuhan mantan presiden ke Kekaisaran M. Pada saat ini, mantan presiden sudah mengundurkan diri. Pada akhirnya, dia masih bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi sebagai politisi,
Bagaimana dia bisa mengakui bahwa keputusan awalnya bermasalah? Semua menteri lainnya memilih untuk diam. Tentu saja mereka dapat melihat bahwa jika kuil pembunuhan memiliki senjata dan peralatan yang begitu kuat, itu pasti didukung oleh Tiongkok. Jelas tim mereka yang membuat China marah. Bagaimana kalau meminta Empire untuk mendukung kita? Seorang menteri berkata tiba-tiba. Kamu terlalu naif. Di mata Kekaisaran semut pun tidak dihitung. Selain itu, apalagi yang bisa kita ketahui tentang batu zamrud kasar? Dan batu zamrud kasar bukanlah bahan sumber daya, apalagi Kekaisaran bahkan Huaxia tidak melihatnya sama sekali. Ang Limin berkata dengan dingin. Lalu apa yang harus dilakukan? Membiarkan kuil pembunuh terus menimbulkan masalah di negara kita? Tanya menteri secara retoris. Pertama bernegosiasi dengan Huaxia, dan kemudian bernegosiasi dengan kuil pembunuh. Presiden memandang kerumunan dengan kekecewaan, dan kemudian meninggalkan ruang konferensi terlebih dahulu.